Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, kini berada di persimpangan jalan. Di tengah gemerlap kota dan hiruk-pikuk media sosial, muncul suara-suara kegelisahan Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Apa yang melatar belakangi gerakan ini? Apakah kita menghadapi masa depan yang suram, atau ini hanya bagian dari dinamika sosial yang biasa terjadi? Gerakan sosial seperti Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dimulai dari kebijakan kontroversial seperti efisiensi anggaran pendidikan dan revisi UU Minerba hingga isu duifungsi TNI Polri, semua menjadi pemantik kemarahan publik. Demonstrasi besar pada 20 Februari 2025 menjadi puncaknya ketika BMSI mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, termasuk pendidikan gratis dan penghapusan multifungsi ABRI. Namun, yang menarik adalah kemunculan tagar Kabur Aja Dulu. Generasi muda mulai merasa bahwa solusi atas keresahan mereka adalah meninggalkan Indonesia. Apakah ini bentuk pesimisme atau justru strategi pribadi untuk bertahan hidup di era global? Menurut survei dari LSI, 62% generasi milenial mempertimbangkan untuk bekerja atau tinggal di luar negeri. Sementara itu, data Bank Dunia menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja terdidik dari negara berkembang meningkat 10% dalam dekade terakhir. Fenomena kabur aja dulu seringkali dipandang tidak nasionalis. Namun benarkah demikian? Banyak yang merasa bukan kualitas hidup yang menjadi alasan utama, tapi ketidakadilan sosial. Vonis ringan bagi koruptor dan hukuman berat untuk pelanggaran kecil menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Perbandingan kualitas hidup juga menjadi faktor. Negara seperti Jepang dan negara-negara Eropa menawarkan keteraturan dan keadilan sosial yang dianggap lebih baik. Hal ini membuat banyak orang bertanya, apakah cinta tanah air harus dibayar dengan mengorbankan kualitas hidup dan mentalitas sehat? Ini seperti seseorang yang terjebak di rumah yang penuh asap. Apakah ia harus tetap tinggal demi loyalitas, atau keluar mencari udara segar demi bertahan hidup? Dalam sejarah, para pemikir besar pernah dihadapkan pada pilihan yang serupa. Imam Syafi'i memilih mundur strategis dengan pindah ke Kairo, sementara Imam Ahmad bin Hanbal memilih bertahan meski menghadapi risiko besar. Keduanya memiliki tujuan sama, menjaga dan membangun peradaban, namun dengan strategi yang berbeda. Konsep fail-safe menjadi penting di sini. Dalam perjuangan panjang, terkadang mundur bukan berarti menyerah, melainkan mencari sudut pandang baru untuk memenangkan pertarungan. Dalam agama Kristen, kisah Exodus menggambarkan bangsa Israel yang meninggalkan Mesir demi kebebasan, sementara dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama meninggalkan istananya untuk mencari pencerahan. Bahkan dalam filsafat Hindu, prinsip dharma menuntut seseorang memilih jalan hidup yang paling mendukung kesejahteraan universal, meski harus meninggalkan zona nyaman. Presiden Prabowo tetap optimis bahwa Indonesia akan berkembang pesat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Namun, optimisme ini berbenturan dengan kegelisahan generasi muda yang merasa bahwa kesempatan dan keadilan tidak selalu berpihak kepada mereka. Apakah meninggalkan Indonesia adalah tanda menyerah, atau justru strategi untuk kembali lebih kuat? Di era globalisasi, batas-batas negara mulai kabur. Kontribusi bisa datang dari mana saja, bahkan dari diaspora Indonesia di luar negeri. Beberapa teori menyebut bahwa arus migrasi kaum terdidik dari negara berkembang adalah bagian dari brain drain, sebuah fenomena yang bisa menguntungkan negara maju. Lalu apakah kabur aja dulu tanpa disadari menjadi bagian dari strategi global ini? Pilihan untuk bertahan atau pergi bukan sekadar soal tempat tinggal. Ini tentang nilai, strategi hidup, dan keyakinan akan masa depan. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan apakah kamu harus tinggal atau pergi, tapi di mana kamu bisa memberikan dampak paling besar. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk diskusi mendalam lainnya. Karena perubahan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang berani kita ajukan.